Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Sambil mengingatkan kembali untuk mahasiswa yang belum menyalakan kamera, mohon menyalakan kamera ya. Dan terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah statistika ya di hari Rabu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 Mei 2025. Jadi sesuai yang minggu lalu saya sampaikan bahwa terjadi perubahan dimulainya perkuliahan ya. Karena kita akan mengakomodasi yang menjalankan ibadah sholat maghrib dulu ya. Meskipun di sini saya juga baru selesai azan maghrib ya, dan kita mulai minggu 9 sampai minggu seterusnya kita mulai jam 18.20 ya. Kemudian akan diselesaikan mungkin hanya dalam satu sesi. Saya usahakan selesai satu sesi, tapi kalau misalkan lebih berarti memang ada bahan diskusi yang perlu kita selesaikan ya. Jadi saya izin untuk membuka materi kita, melanjutkan dari apa yang pernah saya sampaikan di minggu lalu. Oke, jadi materi kita masih berkaitan dengan visualisasi data rekan-rekan ya. Jadi kita sudah masuk ke visualisasi data untuk bagian yang kedua ya. Oke, jadi pokok bahasan di pertemuan ini ya kita akan membahas terkait beberapa hal. Yang yang pertama berkaitan dengan diagram balok atau heat map ya. Kemudian yang kedua adalah diagram box plot atau box and whisker plot ya. Kemudian yang ketiga adalah diagram pohon atau tree map, dan yang keempat adalah diagram geografis atau geographic map atau choropleth map ya. Jadi nanti ini kurang lebih sama seperti yang visualisasi data minggu lalu ya. Sama bagaimana kita membuatnya dalam aplikasi Excel dan bagaimana kita juga menyajikannya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah berkaitan dengan diagram balok atau heat map. Diagram balok atau heat map adalah cara visual untuk menunjukkan variasi nilai pada suatu data menggunakan warna ya. Jadi ini contohnya adalah heat map by city. Ini apa namanya, temperatur rata-rata pada setiap bulannya ya di tahun 2018 ya. Yang sumbu X atau sumbu horizontal ini menunjukkan berlangsungnya setiap perubahan bulan ya. Januari, Maret, Mei, Juli, September, November ya. Jadi selama 12 bulan ya. Jadi kalau di sini ada tulisan 2M berarti setiap 2 bulan. Kemudian untuk yang vertikalnya ini ya, ini adalah nama tepatnya ya, ada Santiago, kemudian Sydney dan lain sebagainya. Kemudian legenda di sebelah kanannya ini menunjukkan berkaitan dengan informasi heat map yang ditunjukkan ya. Kita asumsikan heat map-nya adalah suhu udara ya. Suhu udara berarti biru itu mendekati nol, semakin merah dia menunjukkan suhu yang semakin tinggi, 35 derajat ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa untuk apa namanya, Tombuktu ini memiliki rata-rata ya, rata-rata heatmap yang cukup tinggi ya, di mana yang tertinggi berlangsung di bulan Mei Juni ya, di tahun 2018, dan untuk yang rendah itu ada di Reykjavik ya, di sini ada dua periode suhunya rendah itu di awal dan akhir tahun. Sedangkan untuk di Santiago ini untuk di Mei dan Juli itu, Mei sampai dengan Juli itu relatif suhunya paling rendah. Nah, bagaimana kita membuat diagram balok heat map dengan menggunakan Excel ya. Jadi di sini topiknya adalah praktikumnya membuat diagram heat map di Excel. Jadi di sini kita bisa melihat data yang contoh studi kasusnya menggunakan data yang diakses dari https batamkota.bps.go.id dari query buildernya ya, dengan subjek lingkungan. Di sini kolom pertama adalah stasiun BMKG yang ada di Batam tiap tahun ya, pada mulai dari 2014 sampai dengan 2023 ya. Meskipun di sini ada
dua data yang kosong ya 2019 dan 2024. 2020 ya. Kemudian di kolom yang kedua ini adalah curah hujan dalam satuan milimeter yang diklasifikasikan pada setiap bulannya, mulai dari Januari sampai dengan Desember. Ya. Kemudian kita akan membuat heat map ya atau diagram balok yang merepresentasikan perubahan heat map atau kalau di sini kasusnya adalah perubahan tingginya curah hujan ya pada setiap waktu tertentu ya. Di sini semakin tinggi curah hujan, maka dia akan digambarkan dengan apa namanya divisualisasikan dengan warna biru ya, dan semakin kering maka dia digambarkan atau divisualisasikan dengan warna merah. Ya, yang pertama kita siapkan data di Excel ya, data yang di sebelah kanan atas. Kemudian pilih data, sorot dan pilih seluruh data yang ingin Anda masukkan dalam diagram balok ya. Jadi kita memblok semua data ini ya. Kemudian buka menu Home, kemudian Anda pilih Conditional Formatting. Ya, kemudian Anda pilih Color Scales, ada beberapa skala warna, pilih yang sesuai. Ya, misalnya hijau untuk nilai rendah dan merah untuk nilai tinggi. Ya, untuk kasus ini biru untuk nilai curah hujan tinggi dan merah untuk yang curah hujan rendah. Excel akan otomatis mengubah warna berdasarkan rentang nilai di tabel yang dipilih, ya, sehingga akan menampilkan heat map seperti pada gambar sebelah kanan bawah ini. Kemudian Anda menyesuaikan skala warna. Ya, ini sifatnya opsional ya. Jika ingin menyesuaikan lebih jauh, maka Anda buka conditional formatting, kemudian Anda atur manage rules. Klik edit rule dan atur minimum, midpoint, dan maksimum warna sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi Anda bisa memilih eh, batas minimum, maksimum, dan midpointnya berapa. Ya, ini bisa kita konfigurasikan. Nah, di sini ada video referensi ya untuk YouTube ya. Coba kita putar saja. Nah, izin share screen lagi. Nanti share sound juga ini. Share sound. Coba. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu AI buat. Ini contohnya ya. Nggak nampak ya? Tidak tertampil, Pak. Oh, bentar ya. Coba. Apa sekarang sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Jadi itu ya video yang menjelaskan secara praktis bagaimana kita membuat diagram balok atau heat map di dalam Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat dalam bahasa pemrograman Python. Ya, eh, di sini dalam membuat diagram heat map di Python, maka kita bisa melakukan import. Ya, saya sekalian gini aja biar nggak beberapa kali. Ya. Ya. Jadi kita bisa melakukan langkah sebagai berikut, jadi import.
ya, Pandas as PD, kemudian import NumPy as NP ya misalnya ya di sini. Kemudian kita mendeklarasikan datanya ya di sini untuk datanya sama dengan PD data frame NP random dot range ya 10,10 columns fcall 1 for i in range 1 sampai 11 ya. Kemudian import Seaborn SNS, kemudian import matplotlib.pyplot as PLT. Kemudian Anda tulis plt.figure seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu ya. Fix size sama dengan 10,0 ya. Kemudian sns.heatmap data CMap ya. Di sini IGNBU ya. Kemudian not true ya. Ini adalah CMap untuk menentukan skema warna ya. Kemudian plt.title untuk menuliskan judulnya dan plt show untuk menunjukkan. Ini penjelasan kodenya. Mengubah skala warna menggunakan CMap dengan skema warna lain seperti cool warm ya. Jadi di sini kan ada CMap ya. Nah, di sini kita bisa langsung menuliskan dalam bentuk cool warm, viridis atau magma gitu ya, magma itu ya. Kemudian untuk penyesuaian node-nya, ini kalau node sama dengan true itu menampilkan nilai data di tiap cell head map. Tapi kalau not false hanya menampilkan warna tanpa angka ya. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau yang contoh yang slide sebelumnya seperti yang di file Excel tadi itu berarti not-nya true ya. Tapi kalau untuk false berarti kita tidak menampilkan angkanya ya. Jadi ya, kita coba melihat contoh ilustrasinya ya. In construction, it's important that we can use our tools on the go. Adobe Acrobat gives me the power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya, sebelumnya perkenalkan nama saya Renaldi Ramadhanika Purnomo dari kelas TI 3D. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari job sheet minggu ke-15 tentang visualisasi bagian ketiga pada mata kuliah Bisnis Intelijen. Untuk tugasnya yaitu di sini ada dua tugas ya. Yang pertama itu sebuah data menunjukkan penggunaan CPU rata-rata per jam untuk komputer bekerja selama seminggu. Setiap baris data mewakili satu hari dalam seminggu, yang dimulai dengan Senin. Setiap kolom data adalah 1 jam dalam sehari dimulai dengan 0 menjadi tengah malam. Buat bagian yang menunjukkan penggunaan CPU selama seminggu. Bahkan yang dibuat harus mampu menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama itu, jam berapa pekerja biasanya makan siang? Lalu pertanyaan kedua, apakah pekerjaan tersebut bekerja pada akhir pekan? Lalu yang pertanyaan ketiga yaitu pada hari apa pekerja mulai bekerja pada komputer mereka pada malam hari. Jadi di sini dalam tugasnya sudah disiapkan sebuah data ya. Data di sini ada array 2 dimensi, yaitu penggunaan CPU dalam 1 minggu ya. Di sini ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday sampai Saturday 1, 2, 3, 4, 5. Ada minggu ini, ada sama Sunday. Nah, setiap array ini ada 24 data, itu mewakili dari mulai pagi hari atau 24 jam seperti itu. Jadi yang pertama kita masukkan terlebih dahulu array ini ke sini ya, ke project Python-nya. Di sini saya sudah membuatnya di sini. Jadi CPU usage-nya sudah saya masukkan ke sini. Lalu jangan lupa kita definisikan terlebih dahulu untuk hari sama jamnya. Di sini hari Senin sampai Minggu ya tadi ya, ada 7 hari. Lalu ada jamnya, yaitu mengikuti dari jumlah ini. Jumlah dari setiap array-nya ada 24. Jadi ya, jamnya 1, 2, sampai 24. Nah, setelah itu kita masukkan ke Pak, izin Pak, suaranya kekecilan Pak. Ampere ya di sini untuk CPU usage-nya. Nah, setelah itu untuk menampilkan untuk menampilkan ke dalam sebuah visualisasi, kita masukkan terlebih dahulu ke data frame untuk data-datanya ini, yaitu yang pertama itu parameternya itu CPU datanya sendiri. Di sini yang sudah dikonvert dari
hari biasa ke 6 piring. Lalu ada parameter kedua yaitu indeksnya. Indeks di sini yaitu ada harinya ya. Ada 7 hari, di sini ada Senin sampai Minggu. Lalu untuk kolomnya sendiri kita pilih untuk jamnya, ada 24 jam di sini. Nah, waktu ditampilkan tabelnya akan seperti ini. Di sini di tabel sebelah kiri ada hari, lalu di setiap kolomnya ada 24 jam. Nah, untuk melihat visualisasi penggunaan CPU dalam 7 hari ini, kita menggunakan heatmap dari library Seaborn. Untuk parameter utama yaitu datanya sendiri, lalu parameter kedua yaitu tick label dengan hari, lalu parameter ketiga X tick label dengan jam. Jadi jika dijalankan akan seperti ini. Nah, untuk bagian hitam jadi penggunaannya tidak sering ya, maksudnya untuk yang warna hitam ini semakin hitam maka semakin penggunaannya semakin menurun ya, tidak ada aktivitas penggunaan yang tinggi untuk CPU usage-nya. Jadi semakin ke sini mulai jam 1 ya. Mulai jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 9 ya. Nah, mulai jam 10 ini mulai ada aktivitas pada CPU usage. Nah, di jam ke-14 ini mulai tidak ada aktivitas ya, mulai menghitam lagi. Lalu pada jam 15 ada aktivitas lagi. Lalu pada hari Minggu ini pada jam 17 ada aktivitas ya. Mulai jam 17 sampai mulai jam 18-19 ya. Mulai jam 18.30 sampai 21.30. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari yang di sini. Jam berapakah pekerja biasanya makan siang? Nah, makan siang berarti kita bisa lihat di sini yang tidak memiliki aktivitas tinggi pada CPU usage-nya yaitu pada jam ini ya, pada jam 14.00. Jadi bisa disimpulkan bahwa para pekerja istirahat makan siang pada pukul 14.00. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah pekerja tersebut bekerja pada akhir pekan? Kita bisa lihat di sini juga untuk akhir pekan di sini Sabtu tidak ada pekerjaan ya di sini. Semua aktivitas CPU usage-nya hitam semua atau tidak ada aktivitas yang tinggi. Lalu pada hari Minggu di sini ternyata ada pekerjaan ya, tapi dilaksanakan pada malam hari yaitu pada 18.30 sampai 21.30 ini aja. Lalu pertanyaan ketiga yaitu pada hari apa pekerja mulai bekerja pada komputer mereka pada malam hari. Oke, jadi di sini tadi saya sudah jelaskan untuk yang malam hari di sini mulai 18.30 sampai 21.30 ya, dan itu terjadi pada hari Minggu saja. Jadi seperti itu untuk yang tugas pertama. Lalu untuk tugas kedua yaitu seorang peneliti sedang mempelajari jamur. Mereka telah menemukan cincin jamur dan memberi label koordinat. Biasanya jamur menyebar keluar dari pusat jamur awal dengan koordinat di bawah ini. Peneliti ingin menjawab pertanyaan kira-kira di manakah letak pusat pertumbuhan jamur. Buat bagian yang menunjukkan penelitian memperkirakan pusat pertumbuhan. Jadi di sini untuk data yang sudah disiapkan yaitu ada koordinat X sama koordinat Y. Untuk masing-masing datanya ada 80 data ya, X sama Y-nya. Nah, di sini untuk melihat atau memperkirakan pusat pertumbuhannya kita menggunakan regresi ya. Regresi dengan dengan library sama ya, Seaborn tadi. Nah, di sini untuk pertama kita masukkan untuk array X sama Y-nya terlebih dahulu. Setelah didefinisikan untuk X dan Y-nya, kita masukkan ke data frame terlebih dahulu. Di sini saya memasukkan data frame-nya satu-satu ya. Untuk X-nya sendiri, untuk Y-nya sendiri. Nah, setelah X dan Y kita masukkan, kita concat atau gabungkan ya. X untuk data frame X sama Y. Dengan perintah seperti ini, menggunakan library pandas, kita definisikan nama data frame yang kita akan gabung, df_concat sama dengan pd.concat untuk parameter pertama yaitu datanya sendiri yang akan kita gabung yaitu df_x yang ini sama df_y yang ini. Nah, setelah itu kita untuk parameter kedua ada axis 1 sama dengan 1. Maksudnya axis sama dengan 1 di sini kita tidak akan melanjutkan
kan di sini ada 80 data ya. Jika kita tidak menggunakan X sama dengan 1, maka waktu kita masukkan df underscore y dari 80 data nanti akan dilanjut jadi 81 sampai 160 ya. Nah, untuk menggunakan untuk apa biar sejajar X sama Y-nya itu kita bisa menggunakan X sama dengan 1 ini. Jadi waktu ditampilkan seperti ini. X untuk data pertama yaitu indeks ke 0, X-nya 4,61 dan sampingnya itu min 2,36. Nah, jika tidak ada aksis sama dengan 1, di sini dari 79 ini akan lanjut ke 81, 82, 83, seterusnya sampai df underscore sampai habis ini. Nah, setelah kita definisikan df underscore get, sudah kita masukkan ke data frame, selanjutnya kita tampilkan menggunakan rel plot di sini. Saya menggunakan rel plot untuk melihat pertumbuhan pada jamurnya. Di sini saya definisikan untuk variabelnya bernama G menggunakan library Seaborn. Lalu ada rel plot. Untuk data pertama, parameter pertama ada datanya yaitu df concat tadi yang sudah digabungkan. Lalu untuk parameter kedua yaitu ada X sama Y-nya untuk parameter ketiganya. Nah, untuk menampilkan sendiri menggunakan plot ini ya, PLT plot sendiri dengan saya memberikan line style di sini ya. Tidak ada line style juga tidak apa-apa sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk pertumbuhan jamurnya di sini kita bisa lihat pada koordinat X-nya itu 8 ya, 8 lalu 12,5 mengalami penumpukan di sini ya, di sini. Jadi persebarannya sangat tidak merata ya di sini. Pada koordinat ke 0 lalu sekitar Y-nya itu 5,0 sampai 7,5 di sini. Lalu ada persebaran yang di sini juga sedikit ya. Jadi untuk persebaran jamur ini meluas ya. Jadi seperti itu untuk tugas yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau kesalahan dalam Jadi itu ya, bagaimana contohnya membuat diagram balok atau heat map ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke diagram berikutnya atau penyajian data berikutnya, yaitu untuk box and whisker plot atau diagram box plot ya. Di mana diagram box plot atau box and whisker plot adalah metode visualisasi yang menunjukkan distribusi data dan mendeteksi outlier dalam dataset. Ya, diagram ini memvisualisasikan median, ya, kemudian kuartil, serta minimum dan maksimum dari data. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Di sini ada data curah hujan ya tahun 2023 pada suatu daerah ya dalam 1 tahun ya mulai dari Januari sampai dengan apa namanya Desember ya. Kemudian kita akan menyajikan dalam bentuk diagram box plots ya curah hujan di Batam tahun 2023. Ya sehingga akan muncul bentuknya seperti ini ya. Ya, karena di sini kita bisa melihat beberapa parameter ya, seperti yang tadi disampaikan, mulai dari minimum, maksimum, median, dan kuartil ya. Jadi kuartilnya ketemu, mediannya juga ketemu. Jadi pertama siapkan data Excel, kemudian pilih seluruh datanya, kemudian Anda masuk ke Insert Chart, kemudian Box and Whisker, kemudian Excel akan otomatis membuat box plot berdasarkan data yang dipilih. Ya, sehingga kita akan dapat box plotnya, ada kuartilnya, ada mediannya, ada nilai minimum dan nilai maksimum. Ya. Untuk menggunakan bahasa Python, maka kita bisa menggunakan kode seperti ini ya. Jadi kita sama seperti tadi import pandas std, kemudian import numpy np, kemudian kita menyiapkan data. Di sini ada grup A, kemudian np.random.normal 50 10 100, grup B ada np random normal 60 15 100, kemudian grup C ada np.random.normal ya 55 20 dan 100.
Kemudian kita berikan perintah kode df sama dengan pd.dataframe kurung data, kemudian import matplotlib.pyplot splt, kemudian kita melakukan langkah yang sama dengan visualisasi data yang sebelumnya, yaitu plt.figure dan seterusnya. Kemudian di sini kita eh, ketikkan plt.boxplot, kemudian kemudian kurung siku df grup A, kurung df grup B, ku- koma df grup C, kemudian labelsnya sebagai grup A, grup B, dan grup C. Kemudian kita tulis PLT title-nya untuk menuliskan title, PLT X label dan Y labelnya untuk menuliskan apa namanya keterangan label X dan Y-nya, yaitu masing-masing sebagai grup dan nilai. Kemudian Anda memperlihatkan melalui perintah plt.snow. Kemudian kita melakukan import cburn as SNS. Kita melakukan plt.figure dan seterusnya, sns.boxplot, data sama dengan df. Kemudian kita mengatur title dan X dan Y labelnya sebagai boxplot dari 3 grup dengan Cbon untuk judulnya dan grup dan nilainya untuk X dan Y label. Untuk kustomisasi opsionalnya, kita dapat melakukan pengaturan warna dan gaya dan menggunakan parameter seperti palet di Cburn untuk mengubah skema warna. Dan menampilkan outlier secara default, outlier akan ditampilkan dalam boxplot di matplotlib dan Cburn. Penyesuaian posisi whiskers dengan parameter seperti whisk untuk mengubah rentang boxplot. Ya, jadi ini lebih untuk mengekstraksi data distributif ya, data distributif ya, umumnya untuk melihat nilai minimum, maksimum, ya, median, dan tentu saja kuartil yang dipilih. Kemudian yang ketiga, visualisasi data yang ketiga adalah diagram pohon atau tree map. Ya, diagram pohon atau tree map adalah jenis visualisasi yang menggunakan area persegi panjang untuk merepresentasikan hierarki dan perbandingan antara bagian dalam suatu dataset. Setiap persegi panjang berukuran proporsional dengan nilai data dan biasanya menggunakan warna untuk menampilkan kategori atau nilai tambahan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah diagram pohon atau tree map ya. Di sini ada beberapa apa namanya kolom ya, beberapa data, ada sektor ya, di sini sektor ini ada primer atau agrikultur, sekunder atau manufaktur, dan tersier meliputi servis atau layanan ya. Kemudian subsektor ini ada klasifikasi sendiri, jadi agrikultur atau primer itu ada subsektor pertama pertanian dan pertambangan dan penggalian. Kemudian untuk yang sekunder ini juga ada beberapa klasifikasi seperti industri pengolahan dan lain sebagainya. Kemudian tersier atau servis juga ada beberapa klasifikasi. Kemudian yang kolom yang ketiga ini berkaitan dengan kesempatan kerja ya di tahun 2010 ya, ini dalam satuan ya. Di sini kemudian kita akan membuat diagram pohon atau tree map ya dari diagram kesempatan kerja berdasarkan sektor lapangan usaha. Ya, sektor lapangan usaha di Kepulauan Riau tahun 2010. Nah, di sini untuk yang kolom pertama itu direpresentasikan dengan visualisasi perbedaan warna. Jadi untuk primer dan agrikultur itu digambarkan dengan warna biru, kemudian yang sekunder atau manufaktur warna merah, dan tersier atau servis itu warna hijau. Ya, kemudian ya, kemudian setiap sektor itu kemudian kan kita bagi ya, ada dua dua bagian ya, ada yang eh, pertanian dan pertambangan untuk yang primer dan agrikultur, kemudian untuk manufaktur itu dibagi ada industri pengolahan, kemudian listrik gas dan bangunan ya. Ini listrik gas ini mungkin kelihatan kecil karena memang jumlahnya dikit. Kemudian untuk yang tersier, ini kita lihat dominasinya perdagangan hotel dan restoran serta jasa-jasa, sehingga dia dominasinya besar, kemudian diikuti oleh angkatan dan komunikasi serta keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini secara visual, kita langsung bisa memutuskan ya mana mana subsektor mana yang kesempatan kerjanya paling besar. Ya, kita lihat subsektornya, langsung kita bisa lihat dari subsektor
industri pengolahan. Dari sektor apa? Sektor yang digambarkan dengan warna merah adalah sektor sekunder atau manufaktur. Kemudian kita bisa menjawab juga, kalau sektor primer atau agrikultur, ya, berarti sektor apa yang menyerap tenaga kerja paling banyak? Oh, yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian. Ya, jadi untuk membuat diagram pohon dalam Excel, ya kita menyiapkan data Excel, kemudian kita pilih seluruh datanya, kemudian kita insert chart, kemudian kita pilih tree map, ya. Kemudian Excel akan otomatis membuat tree map berdasarkan data yang dipilih. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk menggunakan bahasa Python, maka kita bisa menuliskan script seperti ini ya. Jadi ini pip install Squarify, kemudian import pandas SPD, kemudian contoh datanya adalah label, ya kita tandai sebagai A1, A2, B1 dan B2, kemudian kategorinya adalah A, A, B, B, dan nilainya adalah 30, 20, 40, 10. Kemudian di sini DL sama dengan pd.dataframe kurung buka data kurung tutup. Kemudian kita tuliskan import Squarify ya. Kemudian import matplotlib.pyplot splt dan kita kemudian menentukan ukuran area untuk setiap tabel. Kita melakukan pengaturan ukuran dengan size sama dengan df nilai ya untuk yang data nilai ya values labelsnya adalah label value for label value in zip ya, df label size. Kemudian untuk membuat plotnya kita tuliskan plot.figure dan seterusnya, kemudian squarify.plot size sama dengan size, label sama dengan labels. Ya, ini udah kita deklarasikan di atas ya. Color sama dengan squarify, normalize size sama dengan size, dan alpha sama dengan 0,8. Ya. Kemudian kita tuliskan plot assist, kita off-kan, kemudian plot title itu untuk judul diagram pohonnya, dan plot plt show untuk menampilkan hasil diagram pohonnya. Di sini untuk mengatur warna, ya kita menentukan warna berbeda untuk tiap area menggunakan parameter color pada squarify.plot ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menentukan warna berbeda pada area. Kemudian mengatur transparansi itu menggunakan parameter alpha untuk mengatur tingkat transparansi pada kotak. Ya. Dan menambahkan hierarki untuk data yang lebih kompleks, mengelompokkan dan membuatkan hierarki lebih lanjut dalam tampilan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah diagram geografis atau geographic map atau choropleth map. Ya, di sini diagram geografis atau peta geografis adalah representasi visual dari data yang memiliki elemen geospasial, elemen kebumian. Ya, diagram ini biasanya digunakan untuk menampilkan data pada peta seperti kepadatan penduduk per wilayah, distribusi pendapatan, tingkat pendidikan dan sebagainya. Ya, contohnya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya di Excel? Ya, contohnya kita membuat dua data ya. Yang satu data yang terdiri dari dua kolom. Informasi yang pertama, di kolom pertama itu menginformasikan negara, yang ke kolom yang kedua itu adalah populasinya. Ada negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dengan masing-masing populasinya. Jadi untuk membuat diagram geografis di Excel, maka kita tidak perlu membuat petanya ya. Jadi kita cukup siapkan data di Excel, kemudian kita pilih datanya, sorot semuanya, kemudian pilih tipe diagram, Anda masuk ke insert, kemudian chart, Anda pilih map. Ya, jadi nanti dia akan melihat membuat peta berdasarkan kondisi apa namanya posisi geografisnya. Ya, jadi Excel akan menampilkan base map ya, base map yang menunjukkan negara-negara sesuai dengan data di data tabular. Kalau misalnya negaranya typo ya kita nggak bisa menampilkan negaranya, dia akan terdeteksi nol. Oke, di sini dalam membuat diagram geografis ya, Anda perlu menginstal pustaka Biopandas atau pip install Biopandas ya. Kalau tadi yang di pohon di diagram pohon berarti Anda Squarify ya, tapi kalau di Geographic Map Anda perlu menginstal pustaka GeoPandas atau pip install GeoPandas, kemudian Matplotlib untuk
pip install matplotlib dan plotly untuk pip install plotly jika belum terpasang. Ini contoh membuat coding, melakukan coding di Python ya untuk membuat diagram geografis ya. Di sini mungkin kita bisa fokus ke load data peta dunia dari GoPandas dulu. Di sini Word sama dengan GPD, .read file, GPD dataset, getPath ya, natural earth, low res ya, low res ya resolusi rendah ya untuk apa namanya base map bumi ya. Kemudian tambahkan data numerik yang ingin ditampilkan pada peta contoh. Contohnya menambahkan kolom populasi ke beberapa negara. Tadi kan ada Indonesia, Malaysia, Thailand ya. Kemudian kita membuat codingan word.log word name sama dengan ya Indonesia, population sama dengan 270 juta. Kemudian untuk Malaysia lakukan yang sama 32 juta dan untuk Thailand itu 69 juta. Kemudian plot peta dengan kolom populasi sebagai warna. Kita tulis fig ya, X AX sama dengan PLT subplots 1.1 fig size ya 10,6. Kemudian word plot kolom population CMap viridis legend true EX sama dengan EX dan judulnya PLT title adalah populasi per negara. Kemudian kita tulis PLT show. Kemudian untuk datanya, data sama dengan data pd.data frame, kemudian kita tulis negaranya. Ya, ini contoh yang kedua ya. Kita bisa menampilkan seperti ini negara, kemudian Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Populasi, kita tuliskan populasi masing-masing negara, kemudian kita bisa membuat peta menggunakan plot Li ya. Pick sama dengan px dot chloroplet data location negara, location mode adalah country names ya. Kemudian colornya populasi, color continuous scale-nya viridis dan title-nya populasi per negara. Jadi nanti tampilnya adalah populasi per negara yang di sortir berdasarkan nama negara ini Indonesia, Malaysia, Thailand. Kalau mau menambahkan negara ya di sini tambahkan lagi negaranya dengan nilai populasinya. Jadi ini ada tugas ya, kumpulkan hasil pembuatan diagram berikut bagian praktikum di slide baik di Excel maupun di Python. Tapi kalau misalnya kita lihat di learning ya, kita ngikutin aja sesuai dengan arahan dosen koordinator ya. Kita lihat di sini ya di statistika TRPL ya. Nanti tugasnya dijadikan satu di akhir ya. Jadi di minggu ini, minggu kemarin dan minggu ini itu disimpan dulu. Ya mungkin boleh bisa dicicil dengan studi kasus bebas, terserah. Bisa juga Anda menggunakan studi kasus yang ada di slide, yang kemudian Anda bikin datanya ya. Ya, data kemudian Anda bikin diagramnya dalam bentuk Excel atau apa namanya Python. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup.